Oke, kita lanjutkan materi struktur kita. Jadi kita sudah di hari ke-8, teman-teman. Materinya mengenai paired words ya. Jadi paired words ini adalah materi terakhir untuk phrasing dan ini cukup materi ini cukup ringan ya karena cara mengerjakannya kalau ada kata A berarti di pilihan ganda cari gandengannya yaitu kata B misalnya seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan gandengan kata. Jadi di phrasing ketiga ini nanti kita akan mempelajari soal structure TOEFL yang saya jelaskan tadi ya, yang cara mengerjakannya cukup mencari temennya kayak gitu. Terus kita cari di pilihan ganda temennya yang di soal yang mana kayak gitu. Nah, kata yang punya gandengan itu ada 3 kelompok, teman-teman. Kelompok pertama itu dari kelompoknya conjunction ya. Ada 4 conjunction yang punya gandengan yaitu but also, or, nor sama and. Nah, semuanya dari fanboys. Nah, but also itu biasanya sebelumnya ada not only. Oke. Nah, untuk contoh kalimatnya, misalnya seperti ini, Shakespeare was not only a writer but also an actor. Jadi Shakespeare itu tidak hanya seorang penulis, namun juga seorang aktor. Oke. Kemudian yang kedua ada or. Nah, or itu nanti biasanya sebelumnya ada whether atau either, teman-teman. Artinya entah, ornya atau. Contohnya, you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Kalau diartikan, kamu perlu entah menambahkan jumlah kursinya lagi atau membatasi jumlah undangannya. Nah, kemudian yang berikutnya ada nor. Kalau nor biasanya sebelumnya ada neither. Jadi neither nor. Nah, untuk contoh kalimatnya, the equipment is neither accurate nor safe. Jadi peralatan itu tidaklah akurat juga tidak aman. Dan yang terakhir untuk conjunction yang punya gandengan itu ada and, artinya dan. Nah, and ini nanti biasanya sebelumnya ada both. Ya. Jadi both and. Contoh kalimatnya, Hiruka can both write and speak Japanese. Jadi Hiruka itu bisa nulis dan ngomong bahasa Jepang. Nah, itu tadi adalah gandengan kata dari conjunction. Biasanya salah satu dihilangkan, teman-teman. Berarti kita disuruh mencari gandengannya di pilihan ganda. Nah, kemudian untuk gandengan kata yang kedua itu di kasus perbandingan. Nah, atau comparison ya. Perbandingan itu ada 3 jenis, teman-teman. Yaitu us itu caranya kita membandingkan dua yang sama atau caranya kita bilang sama dengan. Itu us, misalnya sama jauhnya dengan, sama mahalnya dengan, sama cantiknya dengan, misalnya seperti itu. The same juga sama nanti gandengannya us, not so juga sama gandengannya us ya. Nah, kalau not so artinya tidak sama gitu. Us-nya artinya dengan. Contoh, Katarina is not so tall as you atau Katarina is not as tall as you juga boleh. Artinya Katarina tidak sama tingginya dengan kamu. Kemudian yang kedua caranya kita bilang lebih dari atau dulu kita nyebutnya komparatif ya teman-teman. Komparatif degree. Nah itu caranya kita bilang lebih dari itu more gandengannya than. Atau kalau nggak gitu would rather itu nanti gandengannya juga than. Ya. Dan diingat-ingat more itu tidak perlu kata the teman-teman sebelumnya karena kalau ada the-nya nanti jadi penanda double komparatif ya. Nah, untuk contoh kalimatnya this route takes longer time than the other route. Rute yang ini memerlukan waktu yang lebih panjang dibandingkan rute yang satunya. Dan di perbandingan yang terakhir itu caranya kita bilang yang paling itu namanya superlatif, teman-teman. Yaitu the most. Nah, kalau most beda dengan more. Kalau most pasti ada the atau teman-temannya the. Ya, nanti gandengannya adalah of, in, atau among. Nah, untuk contoh kalimatnya, gardening is the most popular activity among the 50s. Jadi berkebun merupakan aktivitas paling populer di antara orang-orang berumur 50-an. Nah, itu tadi adalah gandengan kata di comparison atau perbandingan. Nah, yang terakhir gandengan kata itu ada di keterangan atau preposisi, teman-teman. Nah, untuk preposisi atau keterangan yang pertama yang memiliki gandengan itu adalah from, gandengannya to. Dari, to-nya hingga, seperti itu. Nah, untuk contoh kalimatnya, we will have to walk from this point to the next town. Kita bakal harus perlu berjalan dari titik ini menuju kota berikutnya. Kemudian berikutnya ada between and. Jadi between gandengannya and ya, bukan with teman-teman, tapi and. Jadi di antara dan seperti itu. Contohnya, Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Jadi Pak Bernard itu lagi duduk di antara wanita tua itu dan pria itu.
Kemudian yang berikutnya kita punya to yang O-nya 2 ya, artinya terlalu, enough juga bisa, artinya cukup, gandengannya adalah to verb 1. Nah, untuk contohnya adalah you are too old to participate in the competition. Kamu terlalu tua untuk berpartisipasi di lomba itu. Kemudian berikutnya ada so that. Nah, so-nya di sini artinya sangat, that-nya artinya sehingga, teman-teman. Nah, contohnya adalah the weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Cuacanya sangatlah panas sehingga saya menghabiskan seluruh uangku membeli es teh. Kemudian yang berikutnya ada such that, artinya sama dengan so that, teman-teman. Sangat, that-nya sehingga. Such that, such itu sangat, that-nya sehingga. Nah, bedanya adalah kalau such itu harus ada kata benda dulu, baru nanti ketemu that. Kalau so itu tidak perlu kata benda, jadi kata sifatnya aja langsung diikuti that. Nah, untuk contohnya yang such that adalah it is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Ini merupakan cuaca yang sangat panas sehingga saya menghabiskan seluruh uangku untuk membeli es teh. Kemudian ada such as, teman-teman. Such as artinya such-nya itu beberapa ya. As-nya artinya seperti. Nah, contoh kalimatnya, we will need such tools, a screwdriver and wrench to fix this. Dan setelahnya such itu kalau diikuti kata benda yang bisa dihitung, kata bendanya harus jamak ya, karena beberapa artinya such di situ. Beberapa alat seperti obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki ini. Dan yang terakhir, gandengan kata kita punya urutan. Jadi contohnya di sini the first. Misalnya lagi ada the second, the third, the last, the first, the next misalnya. Nah, itu nanti gandengannya biasanya adalah to verb 1 ya, teman-teman. Nah, untuk contoh kalimatnya adalah I would be the last person in this world to let you down. Aku bakal jadi orang terakhir di dunia ini untuk membiarkanmu sedih atau membiarkanmu jatuh misalnya seperti itu. Nah, ini tidak perlu dihafal sama teman-teman karena hafalan bukan belajar ya, teman-teman. Silakan difoto dulu. Jadi sambil nanti latihan sambil dilihat fotonya. Sama kalau nanti setelah kelas saran saya jangan lupa untuk disalin ya kalau teman-teman sudah paham. Karena kalau nggak disalin, nggak ditulis di buku, nanti bakalan hilang, bakal lupa seperti itu. Nah, sambil menunggu yang lain atau teman-teman sambil mau foto, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu mengenai teori tentang gandengan kata ini sebelum kita ke contoh soal. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Mau tanya Sir, tadi yang Boleh, such Miss. as itu artinya apa ya? Kalau yang Lewat. kalau yang such as di situ such-nya artinya beberapa, Miss. As-nya artinya seperti. Seperti Oke. itu. Kalau so that sama such that itu artinya sama-sama sangat sehingga ya. Jadi that-nya itu conjunction artinya sehingga, so sama such-nya itu keterangan atau adverb ya artinya sangat. Seperti itu. Mungkin boleh diulang yang antara so that sama such that itu. Yang Oke, satunya kan untuk langsung iya. nah Contoh untuk pertanyaan. yang so that itu teman-teman bisa lihat itu setelahnya so langsung diikuti hot aja ya. Hot itu panas dia kata sifat. Jadi so hot that, nah itu langsung diikuti that. Tidak ada kata benda di situ. Oke, tapi bandingkan dengan such that, teman-teman. Nah, kalau such that itu setelahnya such itu nggak bisa langsung hot that. Harus ada kata benda dulu. Di sini kasusnya kata bendanya adalah weather, artinya cuaca. Baru diikuti kata benda, baru diikuti conjunctionnya that yang artinya sehingga. Seperti itu. Oke, Sir, thank you. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada sekarang kita ke contoh soal ya teman-teman. Memang untuk materi ke-8 ini adalah materi yang paling singkat. Oke, karena materi terakhir juga untuk struktur yang bagian pertama. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini caranya sama, teman-teman cari predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja. Di situ ada verb 2, wrote ya, itu verb 2 dari kata write, teman-teman. Sebelumnya nggak ada subjek tapi nabrak conjunction but. Lebih tepatnya but also. Ya. Nah, berarti but di sini ini menghubungkan dua yang sama. Karena setelahnya ada predikat, maka sebelumnya but ini juga harus ada predikat, teman-teman. Jadi di titik-titik tadi di sini harus ada predikatnya. Nah, terus subjeknya yang mana? Subjeknya itu satu, yaitu author Margaret Wise Brown. Oke. Nah, berarti di sini kita butuh verb 2 dan karena di situ ada but also, gandengannya sebelumnya but also adalah not only.
Maka sebelumnya verb 2 dikasih not only. Jadi not only verb 2. Ya, baru but also verb 2. Nah, berarti jawabannya yang alpha ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books, but also wrote the lyrics for 21 children's records. Seperti itu. Oke, lanjut ke contoh kedua. Caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada did not grow, subjeknya with ya, teman-teman. Kemudian ada predikat lagi does, subjeknya adalah it. Nah, berarti secara ada yang hilang, ada 2 subjek 2 predikat, maaf teman-teman. Kita butuh 1 conjunction. Nah, kalau teman-teman masih ingat setelahnya more than, setelahnya than itu ya, ketika kita belajar inversi dulu, itu boleh cuma diikuti kata benda aja, boleh juga diikuti subjek predikat, ataupun subjek predikat setelah than itu diinversi. Nah, hal yang sama itu juga dipakai oleh as teman-teman. Caranya bilang sama dengan. Jadi setelahnya as itu bisa diikuti subjek predikat. Nah, ini ada as, sudah ada as ya. Maka tinggal carikan as satunya, gandengannya. Oke, jadi jawabannya yang bravo. Nah, nanti kalau diartikan before 8000 BC with atau sebelum 8000 tahun sebelum Masehi, gandum tidak tumbuh sepopuler atau sebanyak yang saat ini. Nah, tapi hati-hati teman-teman. As ini kadang mengecoh. Karena as itu sering sekali keluar di soal structure TOEFL. As ini kelas katanya ada banyak, ada lumayan banyak. Ya, yang kalau di TOEFL structure itu yang keluar sering itu biasanya as yang artinya ketika, itu conjunction. Setelahnya harus ada subjek predikat. Nah, as juga bisa artinya sama, ya, yang ini as itu sama dengan, asnya yang kedua itu dengan. Nah, as juga bisa jadi preposisi, teman-teman. Artinya sebagai. Nah, nanti kalau sebagai itu bukan penanda ini ya, bukan gandengan kata ya, karena as yang artinya sebagai itu nanti dia berdiri, maksudnya dia mengganti kata benda setelahnya menjadi keterangan seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh terakhir, ketiga, sama cari predikat dulu. Di situ ada auxiliary can, verbnya adalah live. Nah, subjeknya diapit itu teman-teman. Nah, kok ada auxiliary subject verb, ini inversi. Kenapa kok diinversi? Karena ada not only di sebelumnya subjek dan nggak ada koma di situ. Nah, berarti sudah ada subjek predikat. Nah, setelah titik-titik itu ada predikat lagi, yaitu can also travel. Can travel ya. Subjeknya adalah they. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction. Nah, sayangnya di situ alpha itu conjunction. Kok alpha. Bravo sama Charlie itu conjunction, delta juga conjunction, teman-teman. Nah, untuk mengetahui alpha, Charlie atau delta yang mana di depan tadi kita menemukan ada kata not only. Masih ingat gandengannya not only apa? Not only gandengannya adalah but also. Nah, also-nya sudah ada di soal, berarti tinggal carikan but-nya aja. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Jadi tidak hanya ikan yang bisa berjalan bisa hidup tanpa air, tapi mereka juga bisa menjelajah gitu ya di jarak yang dekat di atas daratan. Oke, dari ketiga contoh tadi nih, mungkin ada yang masih bingung mengenai gandengan kata dalam penerapannya dalam soal structure TOEFL. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum ke latihan buat teman-teman. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, sekarang mari kita praktekkan pemahaman teman-teman ke latihan soal seperti biasa. Nah, di sini ada satu soal waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban bravo dan semuanya menjawab bravo ya. Kita cek bersama. Di situ ada conjunction although, subjeknya Canada's Parliament, predikatnya adalah can administer or enforce sama can initiate, teman-teman. Ya, di situ ada 2 verb 1 setelah 1 auxiliary can.
Nah, kemudian ada subjek lagi it, predikatnya adalah has. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya. Conjunction subjek predikat. Masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Nah, itu tadi setelahnya verb, setelahnya auxiliary can itu ada dua verb, teman-teman. Yaitu administer atau effort sama initiate. Nah, ini harus dihubungkan dengan fanboys. Nah, fanboys apa yang bisa menghubungkan di sini? Kita lihat ternyata Bravo itu fanboys, Charlie juga fanboys, antara Bravo sama Charlie. Nah, untuk bisa tahu apakah kita butuhnya yang nor atau and, kita cek sebelum titik-titik. Ternyata di situ ada kata neither. Nah, maka gandengannya adalah nor. Ya, jadi jawabannya Bravo. Alright, good job. Nah, nanti kalau dibaca, although Canada's parliament can neither administer or enforce laws, nor initiate policy, it has the power to make laws and vote on the allocation of funds. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 5. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban Charlie. Semuanya menjawab Charlie. Kita cek. Di situ ada predikat use, subjeknya most documentary filmmakers. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi ataupun conjunction, artinya kalimat sudah lengkap. Nah, sebelum titik-titik itu ada kata neither. Gandengannya adalah nor. Ya, nah berarti jawabannya yang Charlie. Betul, teman-teman. Nanti kalau dibaca most documentary filmmakers use neither actors nor studio setting. Kalau diartikan hampir seluruh pembuat film dokumenter tidak menggunakan aktor, juga tidak settingan studio. Seperti itu. Alright, next number 6. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Oke, ada jawaban Bravo. Mari kita cek, teman-teman. Di situ ada ada conjunction while, subjeknya the term harmony ya. Predikatnya adalah suggest. Kemudian ada subjek it, predikatnya adalah is applied. Nah, kalimat sudah lengkap berarti ya. Di situ ada conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Kita lihat di setelah koma atau di setelah titik-titik di situ ada penanda or, teman-teman. Masih ingat or tadi gandengannya ada dua ya. Kalau enggak either, ya whether. Kita lihat di soal yang mana yang ada. Maksudnya di pilihan ganda maksud saya. Nah, yang ada adalah whether, yang delta ya. Berarti jawabannya delta, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, while the term harmony suggests a pleasant or agreeable sound, it is applied to any combination of notes, whether consonant or dissonant. Kalau diartikan ya, meskipun istilah harmoni merujuk pada suara yang bisa didengar atau enak didengar, dia maksudnya istilah harmoni itu dipakai pada kombinasi nada apapun. Entah itu konsonan atau disonan. Oke, lanjut ke number 7. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban Bravo dan semuanya menjawab Bravo. Kita cek teman-teman. Di situ ada predikat used, subjeknya the Egyptians, kemudian sudah tidak ada penanda, subjek predikat lagi ataupun conjunction. Berarti kalimat
sudah lengkap ya teman-teman. Nah di situ masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Nah di setelah titik-titik di situ ada kata us. Oke, maka gandengannya adalah us, ya jawabannya adalah yang bravo. Kalau yang delta itu nggak bisa ya teman-teman, karena kalau yang pernah saya bilang ke teman-teman, kalau ada titik-titik di paling depan, kemudian di pilihan ganda itu diawali oleh predikat fix, jangan dipilih, itu udah pasti salah ya. Jadi jawabannya yang bravo nanti kalau dibaca as early as 2500 BC, the Egyptians used mirrors made of highly polished metal. Kalau diartikan sejak gitu ya, sejak 2500 tahun sebelum Masehi, orang atau bukan sejak, ini maksudnya adalah di gitu ya, di awal gitu, di awal 2500 sebelum Masehi, orang-orang Mesir menggunakan cermin yang dibuat dari logam yang dipoles dengan sangat baik. Seperti itu. Oke, next number 8 silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, thumbs up. Oke, ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie ya. Mari kita cek. Di situ ada predikat has, subjeknya main, teman-teman. Kemudian sudah nggak ada penanda subjek predikat lagi, artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nah, ini bisa langsung kita eliminasi secara bentuk. Jadi gini, superlatif itu yang paling itu harus pakai the, teman-teman. Berarti yang alpha ini udah nggak bisa ya, karena nggak ada the-nya atau teman-temannya the di situ. Kalau yang bravo, nah the coolest kemungkinan secara bentuk bisa. Tapi kita nggak tahu bisa nggak dia secara gandengan. Kalau yang Charlie more, ini ada more, nggak perlu pakai the, ini kebalikannya superlatif ya. Komparatif itu kebalikannya superlatif teman-teman. Kalau bisa jangan dikasih the. Ya karena kalau kita bilang misalnya gini, kucingku lebih besar dibandingkan kucingmu. Nah itu masih ada kucing yang lebih besar lagi dari kucingmu selain kucingku. Nah, kalau misalkan ada yang lain, ada saingannya, bukan cuma dia satu-satunya, kita nggak boleh pakai the. Karena the itu dipakai untuk benda yang udah jelas, nggak ada lagi yang lain. Seperti itu. Nah, kalau yang delta berarti udah pasti nggak bisa ya, karena itu penanda double komparatif nanti teman-teman. The more nanti. Oke, jadi jawabannya antara Bravo sama Charlie. Nah, untuk mengetahui kita butuhnya superlatif atau komparatif, kita cek di soal gandengannya. Kalau more ya gandengannya than, kalau us gandengannya ya in, at, misalnya among, ada of juga gitu. Nah kalau kita lihat di setelah titik-titik itu nabrak paling depan yaitu kata than, daripada. Nah berarti kita pakainya yang more ya. Jadi jawabannya Charlie teman-teman. Oke, nah nanti kalau dibaca, Maine has cooler weather than most of the other states in the continental United States. Kalau diartikan, Maine memiliki cuaca yang sangat cuaca yang lebih sejuk daripada hampir seluruh negara-negara bagian yang lain di benua atau di daratan Amerika Serikat. Oke, kita lanjut ke sebentar. Kenapa tidak ada kata more di depan cooler? Karena masih ingat penggunaan more itu gimana, Mister? Apa bedanya penambahan er sama more? Kita bilangnya beautifuler atau more beautiful? Kalau mau bilang lebih cantik. More beautiful. Iya, more beautiful ya, karena beautiful itu dua suku kata dan tidak berakhiran dengan y. Tapi kalau misalnya saya mau bilang lebih murah pakai cheap, itu more cheap atau cheaper? Iya, cheaper ya. Nggak Cheaper perlu ya. pakai more ya. That's right. Jadi di dalam teman-teman. Jadi untuk bilang lebih itu bisa pakai more, bisa pakai r. It's okay, lupa itu wajar. Makanya semakin teman-teman sering ketemu, ini adalah keunggulan atau manfaat kalau teman-teman sering latihan. Semakin sering ketemu, lupa wajar. Lupa sekali, 2 kali, 3 kali, nanti lama-lama akan di luar kepala. Kalau udah terlalu sering ketemu ya. Makanya saya usahakan soal-soal itu saya hajar banyak.
Tapi ya gitu, kekurangannya itu jadinya ketika mau bikin video pembahasan itu yang agak lama ya teman-teman. Apalagi saya juga gaptek, agak susah untuk bikin edit-edit video seperti itu. Oke, jadi kalau sudah ada R di belakang, maka nggak perlu lagi pakai more. Karena R itu sudah artinya lebih. Seperti itu. Ya, jadi jawabannya Charlie. Alright, it's okay. That's good question. Kita lanjut ke number 9. Dicoba lagi ya teman-teman. Jangan takut salah. Nah itu ada then gandengannya more. Dicoba dulu nomor 9 waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs up. Ada jawaban delta dari teman-teman. Oke, semuanya menjawab delta ya. Kita cek bersama. Di situ ada predikat is, subjeknya fructose, kemudian ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek, teman-teman, yaitu that. Kenapa kok begitu? Karena setelahnya langsung diikuti predikat is. Ya, nah berarti sentencing sudah lengkap, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Nah, di situ kalau kita lihat di sebelum titik-titik ada kata more, yaitu er itu sama kayak more, teman-teman. Gandengannya adalah then. Ya. Nah, sayangnya di pilihan ganda then itu ada 2. Yang pertama then yang cuman diikuti kata benda yang dibandingkan sama then yang diikuti subjek predikat. Kalau ada pilihan seperti ini, fix teman-teman pilih yang ini, yang bawah ya, yang enggak ada predikatnya. Kenapa? Karena ini sudah pasti benar. Sedangkan yang kalau ada predikatnya ini harus kita cek dulu predikatnya sesuai atau tidak. Ya, maksudnya sesuai atau tidak gimana? Nah, kalau di sini pakai does, maka sebelumnya more itu harus pakainya verb SES. Nah, sedangkan sebelumnya more itu bukan pakai verb SES tapi pakai to be, teman-teman. Ya, kata kerja yang nggak punya arti. Nah, berarti di situ harusnya bukan pakainya does kalau mau diikuti predikat, pakainya ya to be juga. Jadi harusnya di situ is kalau mau ditambahkan predikat. Tapi kalau yang delta itu udah pasti bisa, udah pasti benar, teman-teman. Nggak ada kalaunya. Nah, makanya saya bilang kalau ada seperti ini, pilih langsung yang nggak ada predikatnya, seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, fructose is a monosaccharide sugar, that is much sweeter than cane sugar, than cane sugar. Kalau diartikan ya fruktosa merupakan sejenis gula monosakarida yang jauh lebih manis daripada gula tebu. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 10. Hati-hati teman-teman. Nomor 10 selalu ada kejutan ya. Nah, nomor 10 ini ada jebakan. Tapi teman-teman jangan takut, dicoba dulu sebisanya. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik ada jawaban Bravo dan Delta. Nah, seperti yang saya prediksi tadi pasti ada jawaban beda gitu. Karena ada penjebak di soal teman-teman. Oke, mari kita cek bersama ya. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada kata told. Verb 2, subjeknya adalah Alexander Graham Bell. Ada conjunction that, subjeknya he, predikatnya adalah would rather be remembered. Oke, nah terus ke belakang sudah nggak ada predikat lagi, nggak ada conjunction juga, artinya kalimat sudah lengkap. Subjek predikat, conjunction subjek predikat. Berarti masalah bukan di sentencing tapi di phrasing. Nah kalau kita lihat di situ hati-hati teman-teman. Di situ ada kata us ya. Tapi us ini bukan penanda gandengan kata us ya. Karena us ini bukan artinya sama. Us di sini artinya adalah sebagai. Nah, gimana kita bisa tahu as yang artinya sama as yang artinya sebagai, kan itu wujudnya sama-sama as, tulisannya juga sama. Nah, cara menentukannya kita lihat kata setelahnya, teman-teman.
Nah, kata setelahnya ini nggak ada kata sifat yang memiliki deskriptor. Maksudnya kata sifat yang deskriptif. Misalnya ukuran atau misalnya sama besarnya itu kan ukuran. Sama cerahnya itu warna misalnya. Sama mahalnya itu karakteristik. Jadi ada kata sifat yang menunjukkan karakteristik bendanya. Sedangkan di situ nggak ada, adanya cuma determiner Nah, berarti as itu nggak enak nanti kalau diartikan sama, teman-teman. As di situ artinya adalah sebagai, dia preposisi. Jadi bukan itu penandanya, ya. Penandanya teman-teman di soal ini adalah would rather. Would rather itu sama kayak more, ya. Jadi gandengannya adalah than. Nah, sayangnya di pilihan ganda itu than ada dua, antara alpha atau bravo, ya kan? Charlie udah pasti nggak bisa, delta juga nggak bisa, teman-teman. Oke, jadi antara alpha atau bravo. Nah, kalau ada seperti ini, bedanya apa? Bedanya adalah kata setelahnya, bentuknya. Setelahnya verb ing. Nah, then itu mirip kayak conjunction fanboys, teman-teman. Jadi kalau di sebelumnya apa, setelahnya apa. Jadi kayak apa ya, penengah gitu, penengah. Jadi kayak di tengah-tengah seperti itu. Nah, nanti setelahnya apa, sebelumnya juga harus ada apa. Kalau setelahnya verb ing, kita lihat apakah sebelum titik-titik ada verb ing. Ternyata nggak ada sama sekali ya. Nah, kalau berikutnya ada as the inventor. Apakah sebelum titik-titik ada as the inventor? Ternyata ada, yaitu as a teacher tadi, teman-teman. Oke, nah berarti jawabannya adalah yang bravo. Ya. Nah, nanti kalau dibaca, Alexander Graham Bell once told his family that he would rather be remembered as a teacher of the deaf than as the inventor of the telephone. Kalau diartikan, Alexander Graham Bell pernah memberitahu keluarganya bahwa dia lebih suka atau lebih memilih dikenang sebagai seorang guru dari tunarungu daripada seorang penemu dari telepon. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ke-8 ya, teman-teman, antara gampang-gampang susah karena banyak sekali sebenarnya ya itu yang sering keluar yang sudah saya tulis tadi, teman-teman, dan itu nggak perlu dihafalkan. Teman-teman foto aja, nanti setelah kelas juga kalau ada kesempatan teman-teman salin ke buku, karena kalau nggak disalin cuma diingat-ingat, trust me, you lose it. Teman-teman nanti bakal kehilangan vocab-vocab dan materi kita gitu. Jadi ditulis aja di buku, kalau lupa nanti tinggal buka. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Nggak ada ya, atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan apapun, silahkan jabri saya, nanti saya bantu lewat WhatsApp. Oke? Thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. Bila saya say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good night everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you.